Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam untuk seluruh alam semesta. Namaste, rahayu, 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 dan salam semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Iya, saya Irfan Daru. Saya bukan siapa-siapa dan saya juga bukan apa-apa. Saya bukan penulis, bukan pencerita, bukan orang yang pandai, hanya orang bodoh. Dan saya di sini hanya ingin sharing dan bercerita tentang apapun yang mungkin bisa menjadi inspirasi, hikmah, atau apapun di dalam kehidupan. Aku anak berumur 5 tahun. Teman-temanku biasa manggil aku Didong. Aku ini anaknya penakut. Pada suatu malam, Didong ingin pergi ke kamar mandi. Dia selalu memanggil ibunya untuk menemaninya. Ibu, tolong temanin aku ke kamar mandi. Kamu itu sudah besar. Kapan kamu mau jadi anak pemberani? Ya udah sana cepat. Iya Bu, tolong jangan ditinggal ya. Kemudian Didong masuk ke kamar mandi dan ibunya menemaninya seperti biasa di depan pintu. Ibu, tolong jangan tinggal ya. Ah, kamu ini. Sambil di dalam kamar mandi, Didong berkhayal. Kenapa ada malam? Kenapa malam begitu gelap? Kenapa malam begitu menyeramkan? Dalam hati si Didong. Si ibu juga bertanya-tanya, kenapa ini anak kok jadi penakut? Apakah ini karena dia lahir di jam 3 pagi, di hari Rabu, pasaran Kliwon? Apakah memang seperti itu? Jadi penasaran. Lalu si Didong juga bertanya-tanya, dia penasaran. Kenapa aku bisa menjadi seperti ini? Aku nggak cuma penakut, tapi juga pemalu dalam hatinya. Si Didong adalah anak umur 5 tahun tadi, ada di dalam ilustrasi cerita tadi. Jadi itu adalah salah satu cerita anak-anak yang sekarang dia juga sudah dewasa, lalu sudah mengalami banyak pelajaran dalam kehidupan, mulai dari dia umur 5 tahun dengan ketakutan-ketakutannya, dengan karakteristiknya, kemudian kehidupannya di keluarga yang memang tidak diceritakan, tapi di situ ada beberapa poin atau beberapa kata atau beberapa keywords yang mungkin layak untuk diulas, atau mungkin bukan diulas ya, tapi diceritakan kembali, menyangkut kehidupan si Didong sekarang itu yang memang sudah banyak belajar dan sudah mengalami banyak perubahan. Jadi beberapa kata yang menurut saya ini harus dikaji adalah pertama yaitu tentang kata takut. Lalu yang kedua tentang kata malam dan pertanyaan apakah malam itu, kenapa harus ada malam yang gelap dan menakutkan, itu. Lalu tentunya dengan definisi takut itu sendiri dan definisi malam itu sendiri, kenapa gelap untuk seorang anak berumur 5 tahun tentunya ya. Lalu yang kedua dari sisi si ibu, yang dalam tradisi Jawa itu selalu mengkaitkan sesuatu efek yang ditimbulkan atas kelahiran di istilahnya ya, kalender Jawa, mungkinnya Neptu atau saya kurang paham, tapi yang jelas pandangan umum tentang Kliwon itu adalah sesuatu yang sakral, gaib atau sejenisnya seperti itu ya. Jadi ada 3 poin, 2 sisi dari anak, yaitu tentang malam dan takut. Yang kedua tentang dari sisi ibu, yaitu tentang Kliwon, yang mana si anak ini lahir pada waktu menjelang subuh jam 3 pagi dan pada hari Rabu Kliwon,
yang harus kita garis bawahi adalah kata kliwonnya ini. Nah, jadi kita mulai pertama yaitu dengan kata takut. Nah, takut ini adalah salah satu kata yang sangat umum ya. Tentunya semua orang pasti mempunyai rasa. Nah, ini rasa adalah takut. Dari manakah rasa takut itu? Rasa takut itu berasal dari, tentunya dari pikiran. Pertama dari pikiran. Pikiran dari mana? Pikiran dari pengaruh dari tularan-tularan dari sekitar kita, gitu ya. Ketakutan akan ancaman tentang dirinya, berupa sakit, atau berupa kematian, atau berupa ancaman mungkin sesuatu yang belum pernah dilihat, yang saya nggak bisa menggambarkan antara kata seram dan menakutkan itu seperti apa, karena kembali lagi yang namanya takut adalah salah satu takut adalah bahasa, dan serem itu adalah bahasa. Itu menunjukkan bahwa ketakutan itu ancaman bagi dirinya, gitu, bagi seseorang itu, karena dia penolakan ya. Takut itu dia menolak, dari rasa menolak akan peristiwa itu, gitu. Pertama itu yang menimbulkan rasa, tentunya rasa yang tidak enak. Rasa yang tidak enak berarti tidak nyaman, tidak damai, tidak bahagia. Itu adalah takut itu sendiri itu. Lalu rasa itu muncul tentunya dari ketika seorang bayi itu lahir. Ketakutan itu pasti akan muncul dari pengaruh sekitar. Nah, bisa jadi dari kata, makin dia dewasa diajarkan orang tua bahwa hal seperti ini itu akan, ketika menimpamu itu akan menimbulkan ketidakbahagiaan, kesengsaraan, ketidakenakan. Itulah yang disebut rasa takut, gitu. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah tentang malam. Kenapa malam itu gelap? Nah, kalau anak-anak kecil mengenal malam itu berarti hanya mengenal antara pergantian siang dan malam. Jadi kalau siang itu mereka bisa bermain dengan ceria dari pagi sampai siang, sore, kemudian menuju ke sore malam itu, senja itu, mulailah itu diajarkan kepada anak-anak tentang ini waktunya setan. Nah, setan ini adalah sosok yang dimunculkan untuk menimbulkan rasa takut kepada anak-anak, gitu, atau hantu atau apa gitu sejenisnya. Lalu di situ mulai timbullah dari informasi-informasi yang berada di lingkungan itu, menciptakan rekam di memori anak itu bahwa takut itu adalah sesuatu yang mengancam, gitu. Yang kedua itu tergantung juga sama karakteristik si anak. Nah, karakteristik anak ini nanti kita akan bahas selanjutnya setelah kata takut dan malam ini, gitu. Jadi identik dengan kata malam dan takut, sangat identik ya. Jadi menakutkan, dan itu juga sudah hampir di seluruh dunia manusia tuh menganggap malam adalah sesuatu yang menakutkan, gitu, atau kegelapan ya. Intinya kegelapan itu sendiri itu adalah suatu paradigma yang sangat umum, gitu. Nah, lalu dengan kata malam itu sendiri, persepsi muncul atau interpretasi muncul dalam memori pikiran anak-anak. Pasti ada hantu itu apa sih? Itu sesuatu yang sebenarnya kalaupun waktu belum dikenalkan kepada anak-anak dari orang tua, dari lingkungan, mungkin bisa jadi hal-hal yang nggak menakutkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi ketika anak masih bayi itu, kadang-kadang kalau misalkan lihat di atas tuh ada sesuatu yang nggak terlihat, dia bisa ketawa, bisa entah itu ketawa atau senyum. Bisa jadi dia melihat sesuatu energi dari alam semesta yang mewujud dalam bentuk visual yang kasat mata, tapi bisa dilihat oleh bayi. Nah, itu kan dia nggak takut ya. Ataupun kalaupun takut, dia juga mengungkapkannya paling menangis. Kenapa menangis? Karena energinya mungkin nggak sesuai, nggak sinkron dengan energi si bayi itu, gitu. Jadi ada agak tabrakan. Nah, kembali lagi tentang energi. Ini adalah salah satu energi, itu getaran ya, getaran elektromagnetik yang tidak terlihat, yang menggerakkan semua entitas di alam semesta ini, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, itu mempunyai energi yang diperoleh dari kalau energi fisik dalam bentuk makanan, kemudian diolah menjadi energi kalori. Kemudian itu juga selain manusia, itu di alam semesta itu ya, di sekitar kita ini ada energinya, gitu. Jadi, dan itu energi ada positif, ada negatif. Nah, ketika bertemu dengan negatif yang terlalu kuat, itu akan memunculkan memori-memori yang membuat menjadi sosok, gitu.
Nah itu kalau kalau orang dewasa katakan misalkan, nanti kalau kamu ini akan ketemu pocong misalkan, itu udah terekam. Kemudian ketika bertemu dengan energi yang serupa dengan itu, maka usia-usia itu akan muncul gitu. Nah itu makanya kenapa orang bule itu nggak agak kurang percaya dengan sosoknya, tapi kalau dengan energinya antara positif dan negatif mereka percaya, tapi kalau antara sosoknya itu justru malah berbeda gitu. Jadi makanya bentuknya berbeda-beda itu karena tergantung proyeksi pikiran dan rasa si orang itu gitu. Nah itu penjelasan tentang gaib itu dari sudut pandang saya, nggak tahu entah itu benar apa salah, tapi ini hanya opini ya menurut saya seperti itu. Dan kembali lagi ke kata takut. Nah kata takut ini tiap anak juga berbeda-beda. Nah apakah ini tergantung dari waktu anak itu lahir, kapan anak itu lahir, kemudian hari apa, weton apa, naftu apa, apakah itu berpengaruh gitu ya. Kebetulan ini si ibu itu menyebutkan bahwa Rabu Kliwon. Kliwon sendiri ini bukan hal tentang kegaiban, tapi ini Kliwon itu, jadi kalau di astrologi Jawa ya, itu ada, kita mengenal kalau di tradisi Islam kita mengenal empat unsur pembentuk makhluk ya, katakanlah manusia lah ya. Ada unsur air, api, udara, kemudian tanah. Tapi kalau di Jawa itu ditambah satu, yaitu ether, artinya angkasa. Jadi 4 ini mewakili bumi, kemudian ether ini mewakili angkasa atau langit. Nah, jadi ini ibu bumi dan bopo angkoso, istilahnya kayak gitu. Di ether, angkasa itu ether. Nah, keempat ini adalah mewakili simbol, saya lupa detailnya, tapi yang jelas ada paing, wage, legi, pon. Nah, ini adalah keempat ini adalah unsur tadi ya, melambangkan unsur tadi itu api, air, angin atau udara dan tanah gitu. Tapi ether ini adalah Kliwon. Jadi 5 ini, yang kelima ini adalah Kliwon, ini adalah ether atau bapak angkasa. Jadi dalam ether itu yang meliputi ya. Nah, jadi katakanlah kalau simbolnya itu kalau ibu bumi itu adalah lingga, yoni, kemudian ether ini adalah lingga gitu. Jadi lingga, yoni, jadi 5 ini bersatu kemudian membentuk satu makhluk yang disebut manusia yang diciptakan dari kelima unsur ini. Nah itu kurang lebih seperti itu. Dan ether atau Kliwon ini kenapa kok terkesan gaib, padahal dia bukan gaib tapi sakral, tapi lebih sakral karena mempunyai di satu karena siklus perputaran bumi, matahari, kemudian konstelasi alam semesta. Ketika si ether ini di hari-hari atau tertentu, misalkan kayak 1 Syuro dan lain-lain, itu mengalami perubahan siklus yang istilahnya itu yang memang cukup kuat gitu untuk misalkan kayak di waktu gerhana matahari atau waktu di gerhana bulan, kemudian nah itu terutama di kalau hitungan mingguan, bulanan pasti di naftu Kliwon. Nah Kliwon itu ether itu energi itu mengalami perubahan, jadi konstelasi alam semesta itu mengalami perubahan yang cukup besar. Nah itu bisa dirasakan jika kita dengan menggunakan rasa. Jadi kita nggak bisa menggunakan indera, panca indera, tapi menggunakan rasa. Itu yang bisa diakses oleh orang-orang yang memang mempelajari itu dengan lelaku gitu ya. Jadi dengan lelaku itu akan bisa mengakses itu, dan makanya kebanyakan di waktu Kliwon itu ada ritual-ritual yang memang dilakukan untuk menyelaraskan dengan energi alam semesta. Kurang lebih kalau di Jawa seperti itu gitu gambarannya. Ya sama, kurang lebih kayak saya di cara Islam juga mungkin ada kayak Isra Mi'raj itu waktu Lailatul Qadar segala macam itu kan karena berbeda tempat, karena berbeda tradisi. Jadi ada kayak haji, misalkan haji itu kan juga kenapa waktunya ditentukan seperti itu, karena waktu itu di sana tuh ada semacam perubahan energi yang cukup besar yang dilakukan ritual. Waktu itu ritualnya Nabi Ibrahim di sana waktu musim haji ya, dengan tanggal yang sama, waktu yang sama, itu juga mengalami perubahan konstelasi semesta atau minimal di bumi lah ya, perubahan energi cukup besar. Makanya di sana ada ritual haji setahun sekali dengan dibarengi dengan kurban itu tadi gitu. Jadi memang tradisi-tradisi itu baik itu di tradisi di Arab, di Islam, dimanapun itu sebenarnya itu ada hubungan dengan itu, dengan perubahan energi di alam semesta ini gitu. Jadi kalau kembali lagi ke Kliwon, itu bukan soal hantu, soal gaib atau apa, tapi ini adalah waktu-waktu yang sakral, yang suci, yang seharusnya manusia itu menyesuaikan, mensinkronkan energi dengan
perubahan energi yang ada di dalam tubuh dengan di istilah ini tubuh adalah mikrokosmos, kemudian di alam semesta ini adalah makrokosmos, jadi disesuaikan gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi penjelasan takut, malam, dan hari kelahiran tadi itu ya, kurang lebih kalau saya sih pandangan seperti itu. Itu ya mungkin opini ya, tapi opini dari pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan, saya dengar dari cerita saya belajar, kemudian saya baca, kemudian saya belajar ke istilahnya guru-guru gitu ya, jadi teman-teman yang komunitas, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi, ketakutan itu adalah rasa ya rasa akan kekhawatiran, dan itu terbentuk dari kecil karena pengaruh lingkungan yang mempengaruhi memori kita, otomatis memproduksi hormon. Saya nggak tahu hormon apa, tapi yang jelas itu dari segi fisik, biologi juga akan mempengaruhi juga gitu ya, kurang lebih dari psikologis, dari biologis, kemudian dari ether, dari pengaruh energi itu sendiri yang akan menciptakan, dan itu dari kebiasaan membentuk perilaku, akhirnya membentuk karakter yang penakut katakanlah gitu, dan itu bisa diubah. Dan ternyata si Didong ini ketika dia dewasa itu jauh berubah. Jadi kerjaannya dia itu sekarang tuh, dan dulu itu jam 3 pagi itu takut tapi segala macam. Sekarang keluar rumah gitu, ngeliatin jam 3 pagi, ngeliatin bintang, ngeliatin langit, terus duduk sendiri di rumah. Itu udah menjadi jadi berbeda jauh, dan itu juga pastinya melewati proses perjalanan yang panjang ya. Jadi ada perjalanan di mana dia itu akhirnya dia menemukan apa sih sebenarnya kehidupan ini gitu, sampai dia akhirnya menjadi sesuatu yang ya istilahnya tuh dia ada pencarian, kenapa aku penakut, kenapa aku seperti ini gitu. Akhirnya dia mau mencari itu karena rasa penasaran tadi itu. Jadi ilmu itu didapat karena kita merasa penasaran gitu. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi si Didong itu penasaran terus, kenapa harus seperti ini, akhirnya dia menemukan, oh ternyata itu kehidupan tuh seperti ini gitu, alam semesta, Tuhan dan lain-lain tuh seperti itu gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran itu si anak penakut itu menjadi seorang yang mempunyai istilahnya sesuai kapasitasnya dia menjadi seorang yang lebih paham gitu tentang ketakutannya sendiri, tentang kehidupan, dan itu akan terus berlanjut sesuai dengan rasa penasaran itu, maka ilmunya dia juga akan bertambah gitu. Jadi itulah yang saya ulas atau saya bahas di channel di channel Sinau Urip ini gitu. Jadi itu salah satu contoh Sinau Urip, berarti kita belajar hidup. Jadi dari kecil, kemudian dari pengalaman hidup itu seperti apa, kemudian mencari dengan rasa penasaran itu menjadi sesuatu yang menimbulkan pencerahan, kemudian dapat ilmu baru yang akhirnya itu akan memperbaiki kualitas hidup, dalam artian tuh hidup itu seperti apa, untuk siapa, lalu kita ini apa, kita siapa. Nah itu memang terbentuk dari rasa penasaran itu gitu. Jadi kurang lebih ya ceritanya itu jadi panjang begini, tapi nggak apa, itu hanya sharing, kemudian mungkin bisa jadi hikmah atau inspirasi, atau mungkin ya mudah-mudahan ini bukan cerita yang omong kosong, tapi ada hikmahnya paling tidak. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, semoga salam sehat semua.